got it. Scene diawali dengan diperlihatkannya dua sejoli yang sedang mengobrol di pinggir kebun dan mereka juga udah mulai ngas. Nah, si cewek ini bernama Bella dan sedangkan si cowok bernama Hendrik. Yang lahirnya si Bella pun langsung mulai digerepe sama si Hendrik. Lalu ketika si Hendrik nyuruh si Bella untuk melamut rudalnya, tiba-tiba si Bella pun langsung pergi dengan alasan kalau dia mau latihan. Yang bikin si Hendrik pun jadi bete dan dia pun harus menahan konaknya. Lalu di malam harinya si Bella pun berarti lagi main biola karena dia mempunyai cita-cita menjadi musisi seperti Mas Anang. Dan setelah itu si Bella juga memberitahu kepada mamahnya kalau dia juga bisa ikut audisi itu. Lalu si Bella pun bertemu dengan gurunya untuk latihan sekaligus menyampaikan kalau dia berhasil ikut audisi. Lalu di keesokan harinya ketika si Bella lagi menguai baju dengan kapannya yang gurih itu, mereka pun melihat si Hendrik yang lagi motongin kaso-kaso dengan maco banget. Yang bikin si teteh gurih ini pun pengen diawita sama si Hendrik dan tak lama mamah mereka juga datang dan sepertinya si mamah juga pernah diawita ya sama si Hendrik. Lalu ketika mereka makan bersama, si mamah pun malah menyuruh si Bella untuk melepaskan senggolnya kepada si Hendrik. Agar si Bella bisa lebih ngemplong kalau lagi main musik dan si mama juga memberitahu kepada si Bella kalau udah diawita mah akan membuat wajah si Bella menjadi lebih sumringah. Lalu di malam harinya si Bella pun main ke tempat dugem di daerah Cikalong Wetan dan di sana terlihat si kakak yang sangat energik sekali dan juga lincah. Lalu si Hendrik yang udah ngas banget pun langsung mengajak si Bella untuk berawita ria, namun lagi-lagi si Bella nolak keinginan si Hendrik tersebut. Dan si Bella pun langsung pergi ke kamar mandi. Nah, setelah beres dari kamar mandi, si Bella pun heran kenapa si Hendrik udah nggak ada di sana. Dan pada saat si Bella datang ke kerumunan orang, ternyata di tengahnya itu ada si Hendrik yang lagi berawita sama kakaknya sendiri. Yang bikin si Bella pun sangat sedih melihat kelakuan mereka berdua dan di keesokan harinya si Bella pun pergi sendiri ke tempat audisi. Dan di sana dia melihat seorang pria jabrik yang sangat tampan. Nah setelah itu si Bella pun bertemu dengan temannya yang bernama Yuri. Dan si Yuri ini sangat memberi semangat kepada si Bella dan seketika giliran si Bella tampil pun tiba. Dan dia pun terlihat sangat gugup ketika memainkan biolanya di depan Yuri sehingga dia pun dihentikan sama si Yuri yang cewek. Yang bikin si Bella pun sangat sedih di lorong panggung yang sangat gelap itu dan tiba-tiba ada seorang pria yang merepe si Bella dari belakang. Dan si Bella pun langsung jadi ngas hingga dia pun bucat 2 kali. Nah setelah bucat si Bella pun tiba-tiba jadi jago banget main biolanya, kayak ngelmu banget lah pokoknya si Bella. Dan kejadian itu dilihat langsung sama si Mas Anang alias si Vincent dan juga si Jabri. Lalu pasti belakang panggung si Vincent pun langsung menawari latihan privat kepada si Bella. Nah setelah itu si Bella pun ikut dulu nginap di kosannya si Yuri. Dan ketika mereka lagi ngelondri, si Bella pun bercerita kalau dia tadi pas di lorong panggung yang gelap itu tiba-tiba ada yang grepe dirinya. Namun dia nggak tahu siapakah pria tersebut dan itulah yang bikin si Bella bisa bermain bagus tadi karena dia udah bucat kemplong. Dan si Yuri menyarankan kepada si Bella untuk berawita dulu sebelum audisi. Agar pikirannya tambah encer dan juga nggak rudak lagi ya. Lalu si Bella pun mencari pria komersil yang mau diajak berawita di kolam lampu merah dan setelah nemu si Bella pun langsung menghubungi pria itu. Lalu si Bella pun berdandan biar wangi sebelum pria itu datang dan tak lama pria itu pun tiba. Dan dia bilang juga kalau dia bisa bikin bucat cewek berkali-kali namun pas si cowok itu ngeliatin rundalnya yang segede singkong pun sempat bikin si Bella menelan ludahnya. Tapi pas dicolokin ke si Bella yang masih rapat banget pun tidak bikin si Bella jadi ngas. Yang bikin si pria itu pun merasa gagal sebagai pembucat wanita. Nah karena belum bucat si Bella pun langsung menghubungi si Vincent untuk tugas privat. Dan sesampainya di kosan si Vincent, lalu si Bella pun langsung diajarin dengan baik sambil sedikit tinggi repe hingga si Bella pun ngas.
mood si Vincent masih kontrol dan malah menyuruh si Bella untuk pulang, tapi gara-gara itu si Bella pun langsung berlatih dengan sangat baik. Lalu si Bella pun dibawa si Yuri ke teman-teman segrup bandnya dan ternyata di sana ada si Jambrik juga yang lagi mainin drum. Dan di sini si Bella semakin pengen dicolok sama si Jambrik karena ketampanannya. Dan di malam harinya si Bella dan si Yuri pun dugem bareng hingga mereka pun oleng parah dan juga saling ngegerepe masing-masing. Hingga pada saat di kosan mereka pun saling colok-ngecolok sampai bucat berkali-kali. Lalu di keesokan harinya si Bella pun bilang kepada si Yuri kalau dia sebenarnya suka kepada si Jambrik dan di situ si Yuri pun langsung cemburu kepada si Bella. Dan ternyata si Yuri ini seorang lesbian dan dia udah cinta banget kepada si Bella gitu, papanya cemburu. Nah setelah si Yuri pergi, si Bella pun datang ke tempatnya si Jambrik yang lagi latihan. Dan di situ si Jambrik ngajarin privat juga kepada si Bella yang akhirnya si Bella pun langsung digerepe sama si Jambrik. Namun untungnya si Jambrik juga masih kontrol karena dia tidak mau menyakiti hati si Yuri. Dan di pagi harinya saat di tempat audisi, si Bella pun langsung menemui si Vincent dan dia pun meminta untuk dipurak aja sekalian biar pas main audisi bisa nemplong. Dan benar saja setelah digerepe, si Bella pun langsung bermain luar biasa yang bikin semua pun terkagum kepada si Bella. Lalu singkat cerita, si Bella pun datang ke ruangannya si Vincent untuk mengucapkan terima kasih, namun si Vincent tahu apa yang sebenarnya si Bella pengen. Dan akhirnya mereka pun... Namun sebelum mereka bucat, tiba-tiba si Jambrik pun datang ke ruangannya si Vincent yang bikin si Bella pun kaget. Nah gara-gara itu si Bella pun langsung pulang ke rumahnya dan tidak akan melanjutkan audisi tahap selanjutnya. Dan dia pun ngelihat kakaknya yang gurih itu menjadi tambah mesra dengan si Henry. Dan di malam harinya si Bella pun sakit hati melihat semua ini di rumahnya, sekaligus dia juga curhat kepada ibunya kalau dia udah sampai final audisi. Dan si mama pun menyarankan agar si Bella tetap teruskan audisinya dan kejar lagi si Jambrik. Apalagi kalau langsung dikasih jatah mas, si Jambrik juga pasti langsung bulu ya. Di keesokan harinya si Bella pun mendatangi si Yuri untuk meminta maaf dan akhirnya mereka pun berbaikan lagi. Nah setelah itu si Bella pun langsung menemui si Jambrik dan dia pun langsung menyatakan cintanya kepada si Jambrik. Heb je violin? Tuurlijk. Ik denk de hele dag aan je. Ik vind je leuk. Ik wil dat je dat weet. Dan singkat cerita sebelum tampil si Bella pun digerepe di lorong panggung oleh seorang pria. Dan ternyata yang selama ini ngegerepe dan ngelamot telinganya si Bella di ruangan gelap itu adalah si Jambrik. Nah kali ini mereka pun sekalian berewitarian, gak cuma grepe-grepe doang. Dan setelah bucat, si Bella pun tampil dengan luar biasa yang akhirnya dia pun lolos dengan hasil yang sangat luar biasa. Dan film Lele Bele pun berakhir. Terima kasih babi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.